البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, muka surat 70. Qal aqsamul khabari bi'tibari man yudhafu ilaih. Baik, pembagian khabar, pemberitaan dari sudut pandang pihak yang mana khabar itu dinisbatkan kepadanya. Baik. Yaitu apa? Ini khabar Nabi atau khabar yang selain Nabi. Qal yang qasimul khabaru bi'tibari man yudhafu ilaihi ila salasati aqsam. Khabar dari sudut pandang penisbatannya ini ada 3 macam. Marfu'un wa mauqufun wa maqtu'. Ada yang marfu' yaitu diangkat sampai ke Nabi, ada yang mauquf yaitu apa? Terhenti pada sahabat, ada yang maqtu' terpotong hanya sampai kepada yang di bawah sahabat. Berarti ini pembahasan apa maksudnya? Pembahasan mustalahul hadis. Para ulama mengatakan memang yang namanya usul fikih ini dibangun di atas 3 cabang ilmu. Yang pertama apa itu? Yaitu nahwu. Yang kedua adalah mustalah. Dan yang ketiga adalah akidah. Makanya kalau yang menulis buku itu akidahnya menyimpang, maka memang apa? Usul fikihnya juga akan memesong. Tapi kalau yang akidahnya bersih, maka bukunya pun jadi bersih. Nah, untuk yang mustalah sekarang dimulai, walaupun kemarin-kemarin sudah mulai juga ya. Tentang apa itu? Ada qauli, fi'li, wasfi, takriri dan sebagainya. Kemudian yang pertama, fal marfu'. Khabar marfu atau hadis marfu itu apa? Ma udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haqiqatan au hukma. Yaitu suatu berita yang dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hakiki atau secara hukum. Fal marfu'u haqiqah. Hadis atau khabar marfu yang hakiki apa? Qaulun Nabi au fi'luh au iqraruh, memang sabda Nabi SAW atau perbuatan beliau ataupun persetujuan beliau. Baik. Wal marfu'u hukman, marfu' secara hukum, ma udhifa ila sunnatih, suatu pemberitaan yang dinisbatkan atau disandarkan pada sunnah Nabi, seperti ucapan sahabat minas sunnati kada wa kada. Maksudnya apa itu? Tentunya sunnah Nabi yang diinginkan ketika dimutlakkan macam itu. Au ahdih atau zaman Nabi. Kunna fi ahdin nabiyyi kada wa kada. Kami dulu di zaman Nabi demikian-demikian. Tidak dikatakan Nabi bersabda demikian, tapi jelas apa? Ini adalah marfu' kepada Nabi. Boleh jadi Nabi ikut melakukan atau Nabi paling tidaknya adalah menyetujui. Au nahwi dzalik atau yang seperti itu. Mimma la yadullu ala mubasyaratihi iyah, yang tidak menunjukkan Nabi secara langsung mengucapkan itu atau melakukan itu, tidak disebutkan, tapi sahabat menyebutkan secara global sunnah Nabi demikian atau di zaman Nabi memang demikian dan seterusnya. Maka ini marfu' tapi secara hukum saja. Baik, wa minhu qaulus sahabi, di antaranya adalah ucapan sahabat umirna au nuhina. Kami diperintahkan. Secara umum siapa yang memerintah sahabat? Nabi tentunya. Atau kami dilarang. Jelas secara umum adalah Nabi yang melarang. Au nahwu dzalik, atau yang seperti itu. Kaqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, umiran nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil bait. Manusia diperintahkan, orang-orang diperintahkan yang sedang haji itu untuk akhir dari urusan mereka dalam manasik haji adalah ke Baitullah. Yaitu apa? Tawaful wada. Itu untuk haji, untuk umrah nggak ada istilah tawaf wada. Umrah, tawaf itu hanya satu aja yang wajib. Baik. Illa annahu khuffifa alal haid, hanya saja diringankan untuk wanita yang haid. Baik, tidak perlu menunggu. Dan itu di zaman Nabi pun seperti itu. Sampai Nabi merasa resah ketika sebagian dari istri beliau itu ternyata haid. Padahal mereka belum lagi tawaf tawaf wada. Tapi ketika diberitahu bahwasanya istri beliau tersebut sudah menjalankan ini, maka Rasulullah mengatakan, maka tidak mengapa kalau begitu. Untuk wanita haid tidak diwajibkan untuk tawaf wada.
Baik, disebutkan dalam catatan kaki ini muttafaqun alaih. Ayo, masuk di dalam apa itu bab tawaf wada. Wa qaulu ummi Atiyah, dan juga contohnya adalah ucapan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, nuhina anitiba'il janaiz walam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengiringi atau mengikuti jenazah, tapi tidak sampai dipastikan, tidak sampai diwajibkan. Yu'zam yaitu apa? Ditekankan. Yaitu adalah makruh, tidak sampai haram. Taib, siapa yang melarang? Jelas secara umum adalah apa? Rasulullah ketika sahabat bilang macam itu. Taib, itu yang pertama, hadis marfu atau khobar marfu. Yang kedua, al-mauquf. Ma udhifa ila sahabah, yaitu suatu berita yang disandarkan atau dinisbatkan kepada as-sahabi, kepada seorang sahabat. Walam yasbut lahu hukmur rafu, dan tidak pasti untuk dia hukum marfu. Taib. Kalau tidak terpenuhi syarat hukum marfu, maka apa? Atau isyarat hukum marfu berarti dia sekedar atau dikatakan apa? Hadis mauquf. Wa huwa hujjatun 'alal qaulir rajih, dan ini adalah hujjah berdasarkan pendapat yang rajih, illa an yukhalifa nasson, kecuali kalau ucapan atau perbuatan sahabat tadi menyelisihi nas, au qaula sahabiyin akhar, atau menyelisihi ucapan sahabat yang lain. Berarti apa? Tidak ada ijma' di situ. Kalau tidak ada ijma' berarti apa? Berarti bukan hujjah. Kalau sekedar hadis dari seorang sahabat, apa tadi? Mauquf sahabat. Fa in khalafa nassan ukhidha bin nas. Maka jika ucapan sahabat itu menyelisihi nas, maka harus kita mengambil nas. Karena kita disuruh untuk ikut wahyu, bukan ikut ra'yu. Sahabat setinggi apapun tidak maksum. Baik. Berarti apa? Harus mengambil nas, bukan mengambil qiyas. Wa in khalafa qaula sahabiyyin akhar ukhidha birrajihi minhuma. Kalau ucapan sahabat yang tadi menyelisih ucapan sahabat yang lain, maka yang diambil adalah yang terkuat, bukan yang paling sesuai hawa nafsu. Ambil yang terkuat. Sesuai dengan kemampuan kita melihat ini, insya Allah inilah yang lebih kuat, sesuai dengan dohir-dohir dari dalil misalkan, atau sesuai dengan qawaid fiqhiyah yang ma'rufah misalkan, dan seterusnya. Jadi tidak sesuai, tidak mengikuti hawa nafsu, tapi ikut wahyu. Kalau wahyu tidak diketahui, maka cari dari apa? Kaidah-kaidah usuliyah yang ma'ruf dan sebagainya, kaidah syar'iyah yang ma'ruf. Karena apa? Ijtihad seorang mujtahid itu tidak menjadi hujah kalau ditentang ijtihad mujtahid yang lain. Berarti apa? Lihat mana yang paling dekat dengan dalil. Was-sahabi, sekarang sahabat itu siapa? Manijtama'a bin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Orang yang berkumpul dengan Nabi, sama saja melihat atau tidak melihat. Dan ini pendapat yang dirojihkan oleh Asy-Syafi'i, Ar-Rafi'i, Ibnu Hajar, dan Al-Iraqi, dan juga apa? Para ulama zaman sekarang. Adapun jumhur ulama sendiri, bahkan Imam Bukhari mendefinisikan sahabi adalah ra'an Nabi, dan ini tentunya apa? Kurang lengkap. Orang yang melihat Nabi. Gimana Ibnu Ummi Maktum? Gimana juga dengan apa? Abu Quhafah dan beberapa sahabat yang lain yang buta, yang memang belum pernah lihat Nabi, tapi pernah kumpul dengan Nabi. Jelas mereka adalah sahabat. Yang penting apa? Syarat kedua terpenuhi, mu'minan bih, dalam keadaan dia beriman. Adapun kalau pernah kumpul dengan Nabi tapi masih kafir, lalu berimannya ketika Nabi sudah meninggal, maka ini adalah apa? Kibarut tabi'in. Termasuk apa? Min kibarit tabi'in. Wa mata ala dzalik, dan mati di atas keimanan. Adapun kalau matinya mati kafir, tentunya apa? Amalnya itu gugur. Seperti orang-orang yang murtad ketika Nabi SAW wafat, walaupun sudah pernah belajar pada Nabi. Tayyib. Bagaimana kalau dia itu murtad kemudian Islam lagi? Nah, ini khilaf di kalangan ulama. Adapun yang dirojihkan oleh Ibnu Hajar adalah apa? Walau takhallalat bihir riddah, walaupun pernah diseling-selingi dengan kemurtadan. Yang penting apa? Matinya di atas iman. Karena apa? Kalau mati di atas iman, amalannya kembali lagi. Contohnya siapa? Yaitu Al-As'as Ibnu Qais. Nah, beliau sahabat yang mulia, tapi namanya apa? Fitnah Musailamah Al-Kadzdzab, fitnah yang sangat besar memang waktu itu. Beliau sempat murtad.
Kemudian tertangkap ketika peperangan melawan pasukan Khalid ibnul Walid. Lalu beliau dibawa ke Abu Bakar As-Siddiq, lalu masuk Islam lagi dan bagus Islamnya. Setelah itu betul-betul Islamnya bagus dan meriwayatkan hadis banyak. Maka hadisnya ada di dalam Musnad Imam Ahmad, Musnad Al-As'as ibnu Qais, menunjukkan keimanan beliau diterima lagi dan dikatakan sebagai sahabat. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga terakhir, wal maqtu, yaitu terpotong kalau secara bahasa. Ma udhifa ila tabi'i faman ba'dah, yaitu suatu khabar yang dinisbatkan atau disandarkan kepada tabi'in atau yang setelahnya. Baik. Sama saja apakah dia tabi'in ataukah dia atba'ut tabi'in, maka ini semua dikatakan apa? Khabar maqtu atau hadis maqtu. Mungkin ucapan yang indah dari, misalkan dari siapa itu? Imam Malik. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibi hadal qabr. Setiap orang boleh diambil atau ditolak ucapannya kecuali pemilik kubur ini, mengisyaratkan kepada kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin ucapan Al-Auza'i, kata beliau apa itu? Alaikum bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Baik, hendaknya engkau setia dengan asar para salaf walaupun manusia menolak dirimu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Dan hindarkan olehmu rasional para tokoh walaupun mereka menghiasi itu dengan ucapan ini dan ucapan yang itu dan seterusnya. Nah, itu semua dikatakan apa? Khabar maqtu, ucapan atba'ut tabi'in misalkan. Wa tabi'i itu siapa? Dikatakan pengikut. Mani jetama abis sahabi, orang yang pernah berkumpul dengan sahabat. Mu'minan bir rasuli sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mata ala dzalik, dan mati di atas itu. Baik, ini adalah tabi'i. Sama saja, hanya jumpa satu sahabat atau dua sahabat atau 3 atau 12 misalkan, semuanya dikatakan tabi'i. Cuma ada yang kibar, ada yang shighar. Yang shighar itu cuma jumpa satu atau dua sahabat seperti Az-Zuhri. Az-Zuhri yang sebesar itu dikatakan apa? Shighar, karena dari sisi zamannya memang hanya jumpa satu atau dua sahabat saja. Tapi beliau jelas apa? Beliau jelas apa? Ulama yang kibar, yang betul-betul sangat besar sekali, ma'ruf. Ilahuna wallahu a'lam.